الغوث الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر الرحمة بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى حضرة بركتنا الإمام حبيبنا علي بن محمد بن سعد الحبشي، حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وقائد العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى حضرة حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس مع حضرة الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى حضرة السيد الوالد الحبيب عبد القادر بن مخضر ظاهر الهندوان، ثم إلى حضرة مؤسس هذا المسجد الحبيب محمد إدريس وأصولهم وفروعهم وحواشيم وجميع أولياء الله في هذه البقعة، وخاصة لحضرة Bah Pangeran Buker، ثم إلى حضرة صاحب الولاية سيد جعفر الصادق Sunan Kudus Bah Pangeran Poncowati Barifai Baradin Syekh Sunan Kalijogo Baradin Umar Said Sunan Muria، ثم إلى حضرة جميع مؤسس جميع أولياء الله وعلماء الله في كل زمان ومكان، وأنا خصوصا إلى حضرة Syekh Amin Al-Harari, Dr. Wahab Zuhaili, ثم إلى حضرة Bah Bishri Mustafa Misbah Mustafa وأصولهم وفروعهم وحواشيم وجميع أولياء الله وعلماء الله في كل زمان ومكان، وخصوصا حضر جميع مشايخنا الكرام أن الله على درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم الجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خاصة لجميع من له علاقة بجماعة مسجد Agung Kudus أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيرهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن المؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمضارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤالنا مرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وعنا من أسلافنا وجدادنا وآباؤنا الصالحون في مثل هذه المناسبة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء، para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita memulai untuk kajian tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pembahasan pada malam Ahad yang lalu kita masih berkutat dengan al-isti'adzah, yaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulama berbeda pendapat. Qaulul jumhur diantaranya madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, yang terbaik membaca A'udzu itu redaksinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama. Akan tetapi khusus Imam Ahmad bin Hambal, beliau menambahi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, maka panjenengan monggo, kalau kita semuanya mengikuti mazhab Syafi'i ya yang pertama tadi, tapi biasanya qori atau santri-santri yang mau qira agak aneh sedikit pakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian bagaimana hukum daripada membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim? Para ulama sepakat bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai akhir itu laisa minal Qur'an wala ayatan minhu, bukan termasuk daripada bagian Al-Qur'an dan bukan juga termasuk ayat dari Al-Qur'an.
Tapi sunnah hukumnya ketika kita mau membaca Al-Quran, baca dulu a'udzu. Itu kalau di luar sholat. Ketika kita di dalam sholat, apakah kita sebelum baca Fatihah boleh membaca a'udzu? Nah, ini berbeda pendapat. Yang pertama mazhab Maliki, kita ngomong mazhab Maliki dulu. Mereka mengatakan bahwasanya makruh membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat, kecuali di bulan Ramadan. Ya memang gitu. Mazhab Maliki punya pendapat yang agak aneh, terdengar dari kita tuh aneh, bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat selain bulan Ramadan hukumnya malah makruh. Dasarnya apa ya tadi? Karena a'udzu bukan bagian daripada surat atau ayat. Dah clear. Madhab yang kedua yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya sunnahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat hanya di rakaat yang pertama. Hanya di rakaat yang pertama. Kalau sholatnya maghrib 3 rakaat, maka rakaat kedua, rakaat ketiga menurut madhab Hanafi tidak disunnahkan. Lalu bagaimana nih madhab Imam Syafi'i yang kita ikuti? Madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu madhab Hambali, dua-duanya sepakat bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Nah, jadi santri-santri panjenengan kalau sholat fardu atau sholat sunnah sebelum baca Fatihah a'udzu boleh, dan hukumnya apa? Sunnah. Cuman perbedaan antara Syafi'i dan Hambali di dalam masalah membaca keras atau membaca dengan pelan. Kalau mazhab Syafi'i seperti kita, ya kebanyakan masjid-masjid di Indonesia, ya belum pembahasan itu, ngapunten. Gini, ini Bismillah apa a'udzu ini? A'udzu, nggih. Ngapunten. Jadi sekali lagi ngapunten, saya ralat. Madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah dibaca ketika sholat, ketika mau membaca Fatihah. Sunnahnya dibaca secara sirron, jangan dikeraskan. Ngapunten itu ya. Jadi kalau panjenengan jadi imam, jangan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnahnya enggak gitu, dibaca pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, pendapat ketiga yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat sebelum baca Fatihah hukumnya sunnah dan dibaca secara pelan sirron. Lalu kemudian ini yang lumrah a'udzubillahi minasyaitonirrajim diucapkan sebelum membaca Al-Qur'an. Tapi ada madhab lain, hanya tambahan wawasan mawon. Ada madhab lain, yaitu madhabnya Imam An-Nakhai, nun, kha, ain, ya. Imam An-Nakhai mengatakan justru sunnahnya membaca a'udzu ketika kita sudah selesai baca Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Shadaqallahul Azim baru a'udzu. Tapi ini madhab yang adalah madhab seperti itu. Mau jenengan ikuti apa enggak ya, kalau bisa juga usah diikuti lah, apa aneh-aneh kan gitu ya, malah jadi gak rukun nih nggih pun. Kita masuk ke pembahasan artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa sih sebenarnya. Di sini di dalam tafsir Al-Munir
Tafsir Al-Munir karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau agak lengkap mengatakan gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ay astajiru bijanabillahi minasyaitonir rajim ayyadurrani fi dini au dunyaya au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi au yahuthani ala fi'li ma nuhitu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, secara bahasa Indonesia saya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu kalau secara bahasa Indonesia. Tapi menurut Imam Wahbah Zuhaili kurang lebih hampir sama, yaitu gini, saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk agar dia jangan sampai mengganggu agama saya. Pertama, setan jangan mengganggu agama saya atau mengganggu urusan dunia saya. Lengkap ya, dunia akhirat. Setan jangan ganggu urusan agama, jangan ganggu urusan dunia. Atau jangan sampai setan menghalang-halangi saya untuk taat kepada Allah. Atau setan jangan sampai menghalang-halangi saya untuk taat kepada Allah. Atau jangan sampai setan bisa menggoda saya, menggiring saya untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebihnya makna secara umumnya seperti itu. Jadi ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu jangan bayangannya, wah jangan sampai saya diparani diketok-ketoki kuntilanak, ojo diketok-ketoki gendruwo. Enggak, beda ini urusannya. Yaitu jangan sampai kita terganggu oleh setan, diganggu di dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Makanya ketika Anda ketemu pocong, ya kalau mau a'udzu ya keliru niatnya. Iya, keliru. Lengkap maknanya. Jangan sampai terganggu urusan dunia, urusan akhirat pun. Sekarang kita sudah tahu di dalam a'udzu itu ada asyaiton. Tokoh siapa ini ya? Asyaiton itu artinya apa? Nah, kita harus tahu. Jadi asyaiton menurut para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, artinya asyaiton al-mub'ad min rahmatillah, yaitu sesosok yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan adalah sosok yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu namanya? Imam Ibnu Abbas mengatakan sosok ini adalah dulunya penghuni surga, namanya Azazil. Ain za alif za ya'lam, Azazil. Jadi dulu ini ada sosok di surga namanya Azazil. Lah dia ini tidak mau mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud atau hormat kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Lah mulai saat itulah syaitan, ada yang mengatakan syaitan yaitu ya iblis itu. Setan itu iblis, enggak ada yang lain. Nah, jadi kuntilanak rak masuk ya. Jadi apa meneh gendruwo mboten masuk, meneh toyol ya mboten masuk. Jadi menurut sebagian ulama setan itu ya iblis itu. Yang kedua, setan, makna setan min syatana idza taba'ata minal khair. Syaitan itu dari fi'il madhi syatana. Apa arti syatana? Yaitu orang yang jauh daripada kebaikan. Nah, dan di sini maknanya lebih luas. Orang yang jauh dari kebaikan itu bukan hanya setan tok, tapi manusia juga bisa. Nah, ini lebih luas lagi. Lalu ada yang mengatakan syaitan itu dari fi'il madhi syata yashitu idza halaka wahtaraqa ghadaban, yaitu sesosok yang terbakar. Ya, sesosok yang terbakar ketika ada emosi yang menimpa dirinya. Makanya orang yang emosian dikatakan kesetanan atau kesurupan. Sama, mirip ya. Ada yang mengalami
Naudzubillah min dzalik. Maka di sini semua bangsa jin, bangsa manusia, kalau dia seperti tidak bisa mengontrol emosinya, ya, piring dibanting, kemudian peso dilempar, itu kesurupan, kesetanan. Tapi menurut Imam Syekh Amin Al-Harari, yang dimaksud di dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini siapa? Annal murad bisyaiton az-zahir huna iblis wa a'wanuh. Yang dimaksud setan di dalam teks a'udzubillahi minasyaitonirrajim yaitu iblis dan anak buahnya. Anak buahnya. Jadi anak buahnya tidak hanya makhluk yang tidak terlihat. Anak buahnya iblis itu ada makhluk yang terlihat, manusia yang sudah jadi setan itu. Makanya kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan yang terlihat maupun tidak terlihat. Sudah, itu makna setan. Sekarang kita masuk ke makna ar-rajim. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang terkutuk, ini iblis dereng wonten, kula mboten nemu mriki. Teng iblis dereng wonten. Ar-rajim. Makna ar-rajim itu apa? Yang pertama, ar-rajim huwa al-marmiyu minas samawat bi ilqa'il malaika hinaluin, yaitu sesosok yang dilempar, dikeluarkan dari langit, dilempar oleh para malaikat. Yaitu tadi kembali lagi yaitu si iblis. Makanya rajim bimakna maf'ul, orang yang dibuang, orang yang diusir, sosok yang dikeluarkan dari surga. Makanya rajim di sini kalau bahasa santri ya, ar-rajim di sini bimakna isim maf'ul, orang yang orang yang dikeluarkan, orang yang dilemparkan. Maksudnya apa? Matrudun anir rahmah wa anil khairat wa an manazilil malail a'la, yaitu Azazil yang mana jelas sudah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan derajatnya ke derajat yang paling hina, nggak bakal bisa naik lagi menjadi pimpinan para malaikat. Atau yang kedua, ar-rajim bimakna marjumun bisyuhubi indastiraqis sam'i, yaitu setan-setan yang dilempari oleh malaikat dengan bintang gemintang di langit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, pintu langit itu agak terbuka, lock-innya gampang. Setan itu kalau naik turun gampang, nggak pakai password masuk, nggak pakai password masuk. Ngapain dia ke langit? Dia mendengarkan sariral kalam atau geretan, kalau bahasa geretan, decitan suara daripada pergerakan kolam. Kolam ini menulis semua perkara-perkara yang akan terjadi di dunia. Makanya kalau peramal itu hebat, berarti setannya bolak-balik naik turun ke langit. Itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Tapi ketika Kanjeng Nabi lahir, Masya Allah, langsung itu di blokade, di PPKM kalau istilah pemerintah sekarang ya, nggak boleh kemana-mana, isolasi. Di isolasi ini jangan dibayang dilakban pakai apa gitu ya, jangan. Itu jalur ke langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi penjagaan berupa malaikat yang sewaktu-waktu siap untuk melempari setan dengan bintang. Makanya jenengan ini yang punya mindset, wah kalau ada bintang jatuh doa yang baik-baik, keliru bro. Ketika ada bintang jatuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa jadi itu saat ketika malaikat sedang melempari setan. Makanya jenengan jangan bangga, wah saya tadi malam lihat bintang jatuh. Lah kalau jatuhnya di depan kamu jatuhnya di depan kamu repot ini. Nah makanya hati-hati, ar-rajim alias sosok yang dilempar, pertama dikeluarkan dari surga, yang kedua dilempari dengan bintang gemintang. Yang ketiga, marjumun bil adab, sosok yang dilempari dengan adab.
Ini siapa yang dimaksud? Nanti di akhirat jelas, yaitu setan dan orang-orang yang mengikuti gaya hidupnya setan, lifestyle-nya setan. Ya, cara ngomong seperti setan, ya. Setan dan orang-orang yang seperti inilah yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketiga ini ada satu makna yang kita ambil, yaitu sosok yang sosok yang dikenai pekerjaan, sosok yang dilempar, sosok yang diuncali dilempari ya, sosok yang dikeluarkan dari surga, sosok yang dilempar dengan bintang, dan sosok yang dikenai azab. Ada ar-rajim makna yang lain, yaitu bimakna isim fa'il, orang yang melakukan malah. Apa artinya? Al-mub'id minal khair, sosok yang menjauhkan orang lain daripada kebaikan. Kalau tadi kan dijauhkan daripada kebaikan, yang ini sosok yang menjauhkan orang lain dari kebaikan. Bagaimana cara setan untuk menjauhkan kita daripada kebaikan? Dengan memberikan kita was-was, dengan memberikan kita godaan. Kamu zina sana loh, enak, murah 200.000, gak usah nikah, kan gitu ya. Memberikan gambaran-gambaran betapa nikmatnya dunia ini. Nah, ini setan-setan yang melakukan manuver, melakukan pekerjaan. Sekarang sudah selesai masalah ar-rajim. Kita perhatikan mengapa para ulama mengatakan bahwasanya sebelum baca Al-Quran, bahkan di dalam sholat sebelum baca Fatihah, kita sunnah baca Bismillah. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Ini ada pernyataan yang menarik dari Syekh Amin Harori. Di dalam kitabnya Tafsir Hadaiqur Rauhi wa Raihan, beliau mengatakan gini, hikmah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah, sebelum baca Al-Quran, itu ibarat kata kita sedang mau mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau masuk ke rumah seseorang, kalau adabnya dipakai itu uluk salam, kula nuwun. Kalau istilah rumah sekarang, pencet belnya terlebih dahulu. Boleh enggak? Orang enggak ngetuk salam datang buka pintu langsung masuk ke kamar orang lain. Boleh enggak? Tidak boleh. Begitu juga ketika kita baca Quran, itu seakan-akan kita mau menghadap ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sowan tenggene Gusti Allah. Maka bagaimana cara sowan kita pertama kali? Adabnya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alasan kedua, karena yang kita sowani, yang kita hadapi ini adalah Allah, Tuhan dari segala Tuhan yang ada, dan pasti Tuhan yang hak untuk disembah satu-satunya. Maka perlu sekali sebelum kita masuk ke hadratillah, lesan yang sudah penuh dengan dosa, entah ghibah, entah berbohong, entah misuh-misuh, itu wajib dibersihkan. Kita tahu kalau mulut kotor secara zahir, mie ayam misalnya, kemudian ada abang-abang merah-merah nyelilit di untu gara-gara sambelnya kebanyakan, itu kan sikatan terlebih dahulu. Abape badek si pepsodenan. Kalau sunnahnya dari Rasulullah siwakan. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa yang di mulut ini bagaimana? Dengan cara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka baru masuk bismillah. Jadi itulah hikmah yang disampaikan oleh Syekh Amin Al-Harori terkait membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran atau membaca suratul Fatihah. Lalu gini, ada pernyataan yang menarik. Setan, jin, dan malah malaikat. Setan sama jin sama apa enggak? Ya, ini pertanyaannya. Kalau tadi saya sebut ada kuntilanak, ada pocong ya.
ada apalagi tuyul. Apakah sama dengan setan yang dimaksud di dalam Al-Quran? Di dalam kitab Raudhatul Akhyar disebutkan asyayatin zukurun wa inath. Bangsa setan itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ada laki-laki perempuan dari bangsa setan, itu berarti sama dengan kita. Kalau nikah berarti memiliki keturunan. Setan juga sama, mereka laki-laki perempuan ada yatawaladun. Mereka juga beranak pinak, tapi sifatnya gini, wala yamutuna ilan nafkhatil ula. Cuman setan tidak akan mati setelah dilahirkan sampai nanti hari kiamat. Itu setan. Lah, jin bagaimana? Masuk yang mana ini? Kata beliau di dalam kitab Raudhatul Akhyar, al jin zukurun wa inath yatawaladun wa yamutun. Kalau jin sama, ada laki-laki, ada perempuan, juga bisa beranak pinak, berkembang biak, tapi mungkin bisa mati. Di dalam beberapa riwayat, suatu saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi sesosok dari bangsa jin. Di tangannya jin tersebut ada sebilah pedang yang menetes darah. Kemudian jin mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perkenalkan, saya adalah sesosok dari bangsa jin, barusan membunuh jin kafir yang mau mencelakakan panjenengan. Berarti dari hadis ini jin membunuh jin, berarti jin bisa mati. Jin bisa mati. Kalau setan tidak bisa mati. Clear. Lalu kemudian kalau malaikat beda. Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak menikah, tidak beranak pinak, tidak makan, tidak minum. Maka jenengan sudahlah, kita ini bukan bangsa yang seperti mereka. Informasi ini hanya sekedar informasi yang harus kita imani. Kita hanya wajib iman saja, tidak harus melihat, iya enggak? Mau melihat setan, mau melihat jin. Kalau saya enggak mau. Mending ya sudahlah, ngimpi ketemu Rasulullah, ya ngimpi ketemu para ulama, atau kalau perlu ketemu sama habaib, itu sudah cukup. Ngapain kita cari-cari bangsa jin? Kurang gawean. Iya nek kuat, nek kesurupan. Nah, menjadi masalah. Lalu ini ternyata kitab Raudhatul Akhyar mendefinisikan setan, jin, dan malaikat di sini itu ada penyebabnya. Ada orang-orang yang ngaku muslim tapi memiliki pandangan tidak percaya dengan adanya jin. Dia terlalu menggunakan otaknya. Halah, apa tah? Masuk ono jin temenan. Ya, ada orang seperti itu ya. Kalau nggak kelihatan di depan, nggak percaya. Termasuk salah satunya, yaitu dulu beliau adalah dedengkotnya Mu'tazilah, namanya Syekh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Sebelum tobat beliau itu Mu'tazilah. Suatu saat Imam Ghazali itu adalah seorang ulama yang punya kemampuan lebih daripada ulama yang lain. Beliau waliyun min auliyaillah. Dimensi alam yang beliau masuki bukan hanya alam manusia, karena tadi tingkatannya wali. Kalau kita bukan wali, nggak usah aneh-aneh nggih. Kok iso ya Imam Ghazali kaya ngono? Wis ora usah takon, ngamalmu rak sepiro, iya. Ngamalmu rak sepiro aja takon-takon. Imam Ghazali suatu saat itu ketemu sama murid-muridnya dari bangsa jin. Murid-murid dari bangsa jin pada protes sama Imam Ghazali. Nun sewu Mbah Yai. Mungkin ini percaya nggih sampean nggih, kita harus iman bahwasanya jin itu bisa berkomunikasi dengan manusia, tergantung manusianya gitu ya. Imam Ghazali, sekali lagi Imam Ghazali suatu saat ditemui dengan murid-muridnya dari bangsa jin. Mereka mengatakan, Mbah Yai, jenengan itu ahlu sunnah wal jamaah, kok kalah sih sama si Mu'tazilah? Siapa? Zamakhsyari. Zamakhsyari ngapain? Dia bikin kitab tafsirul Quran, tapi belum selesai Mbah Yai. Dia bikin kitab tafsir Al-Quran tapi belum selesai. Akhirnya ya sudah, bawa sini kitabnya tak contoh nih. Bawa sini kitabnya tak contoh nih. Ditulis Imam Ghazali copy paste,
menulis apa yang ditulis Zamakhsyari di buku yang lain dan disempurnakan. Yang awalnya separuh disempurnakan oleh Imam Ghazali. Lalu setelah itu suatu saat Zamakhsyari datang ke rumahnya Imam Ghazali, ngobrol, lalu kitab tafsir tadi ya, yang tafsir copy paste tanpa sepengetahuannya Zamakhsyari dibawa ke depannya Zamakhsyari. Nih ada kitab baru, monggo dibaca. Ini ada kitab baru, monggo dibaca. Dibaca dia. Loh, ini kitab kan saya yang bikin ini awal-awalnya. Lah kok sudah lengkap? Lah kok sudah lengkap? Akhirnya dia tanya, bingung. Karena Zamakhsyari dulu adalah orang yang nggak percaya adanya jin. Bingung apa? Kamu bingung apa? Tanya gitu. Imam Ghazali bilang gitu. Tanya sama aku. Iya ini, bagaimana jenengan ini bisa nulis ini? Emang kenapa? Nulis kan nggak masalah. Saya juga alim seperti kamu gitu. Lalu kata dia gini, Zamakhsyari. Ya Imam Ghazali, saya itu janggal. Kata-kata awal, separuh awal dari kitab tafsir ini saya kenal betul. Gaya tulisannya, gaya bahasanya itu gaya bahasa saya. Dan saya punya kitabnya persis sama seperti ini. Hurufnya, titiknya sama semua. Lah kok ada di jenengan? Padahal kitab itu belum pernah saya publish. Belum pernah saya naik cetakkan, kasarannya seperti itu. Belum pernah saya bikin PDF kemudian ke internet gitu kalau sekarang ya. Belum pernah ada orang yang membaca. Kok bisa jenengan itu punya kitab yang mirip sekali punya saya? Nah, kamu harus percaya ini, kata Imam Ghazali gini. Kamu harus percaya. Ini sebenarnya memang kitabmu, tapi tak lengkapi. Lah kok bisa dapat kitab saya dari mana ya Imam? Kata beliau, ya muridku dari bangsa jin yang membawanya. Terus saya copy paste, nah ini sudah selesai. Mulai detik itulah baru Imam Zamakhsyari iman kalau adanya jin. Nah itu. Jadi sekali lagi bangsa jin itu ya memang punya kelebihan, tapi kekurangannya lebih banyak daripada kita. Gitu loh ya. Iya betul, kelebihannya ada tapi kekurangannya lebih banyak. Makanya kita jangan sampai takut dengan istilah jin, dengan istilah setan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna secara akal, secara fisik, secara jiwa itu paling sempurna. Bahkan kalau manusia mau menggunakan akalnya dan mau menggunakan jiwanya untuk taqarrub ilallah, lama-lama manusia tersebut juga tingkat karomah dan kewaliannya melebihi daripada para malaikat. Nah gitu ya. Jadi ini sedikit cerita tentang jin dan setan. Nah, yang penting kita nggak usah nanya-nanya kok bisa sih Imam Ghazali ketemu setan atau jin ya. Nun sewu, yang baru-baru saja Al-Mukarram wal Muhtaram Mbah Yai Muhammad Arwani Amin di dalam beberapa cerita yang saya dapat dari Abuya ya juga mengatakan seperti itu. Baiat Thoreqoh itu suatu saat Abuya itu mendengar ada Abuya Ahmadi Abdul Fattah mendengar kalau apa ya, kalau nggak salah lagi ada suara-suara di aula pondok, katanya itu jin-jin yang sedang baiat Thoreqoh sama Mbah Arwani. Ya sudahlah kita jadi murid saja, nggak usah aneh-aneh. Aku pengen kok Mbah Arwani abot ya, belum makomnya. Bon. Kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan kaluhurane Allah Subhanahu wa taala. Saya maknani kaluhuran, nanti saya terangkan. Bismillahi kelawan kaluhurane Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Ar-Rahimi tur kang maha asih. Pun ini sedikit-sedikit karena memang banyak sekali faedah dari a'udzu sama bismillah. Saya mau berbicara tentang hikmah. Kenapa a'udzu terlebih dahulu daripada bismillah? Ya, kenapa a'udzu terlebih dahulu daripada bismillah? Para ulama mengatakan hikmahnya a'udzu lebih dahulu, bismillah nomor 2 itu adalah mengajari kita anna babat tahliyah muakharun an babit takhliyah, bahwasanya mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa itu lebih didahulukan daripada mengisi diri ini dengan kebaikan. Kita
manusia siapapun di dunia ini pasti punya sifat jelek, sifat buruk. Kalau pengen jadi orang baik, ya, kalau pengen jadi orang baik itu urutannya kalau bisa jangan langsung melakukan kebaikannya dulu, hilangkan dulu keburukannya, baru kita masuk kepada kebaikannya. Itu. Terus yang kedua, wa annal iqbal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala muakhkharun 'anil i'radi amma siwallahi ta'ala. Bahwasanya yang kedua, kalau tadi masalah membersihkan diri daripada dosa, mengisi diri dengan kebaikan. Yang kedua, hikmah yang kedua, bahwasanya ketika kita mau menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala, pantaskan dulu diri ini, jangan sampai membawa kotoran. Madhep kepada Allah kudu yang bersih. Bersih gimana? Ya bersih jiwanya, bersih hatinya, bersih segala-galanya. Bahkan kalau baca Quran saja dalam keadaan junub hukumnya haram. Iya enggak? Megang mushaf belum baca loh. Megang mushaf enggak punya wudu sah Pak? Boleh enggak? Enggak boleh. Begitu juga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersih dulu zahir dan batinnya. Bahkan sholat juga, sholat apalagi tawaf, haji, umrah dan lain-lain ada kaitannya dengan toharoh, yang mana itu dengan wudhu atau hilang dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu contoh kecilnya saja. Berarti kita harus membersihkan diri dulu sebelum kita melakukan kebaikan, biar lengkap gitu. Kalau misalnya langsung yang buruk-buruk nggak apa-apa lah, teruskan aja dulu. Sing penting lakoni keapian. Boleh apa enggak? Ya kalau saya katakan enggak boleh yo, kapan lagi melakukan kebaikan ya? Saya katakan monggo boleh-boleh mawon, tapi jangan lupa usaha untuk meminimalisir, syukur-syukur menghilangkan dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus diusahani sedikit demi sedikit. Sudah. Lalu yang kemudian, mengapa ada Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca Al-Quran? Ini ternyata ada ceritanya. Beberapa ulama mengatakan dulu sekali sebelum ada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang kafir kalau mau melakukan apa-apa mereka mengatakan Bismillata wal Uzza, ya? Kan di antara Tuhannya orang-orang kafir Quraisy Allata wal Uzza, demi namanya Allata wal Uzza. Maka ketika Kanjeng Nabi hadir, beliau itu pengen yang baik-baik. Mosok orang kafir punya jargon, kita nggak punya. Akhirnya turun yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali suratul Fatihah dan surat-surat yang lain selain surat At-Taubah dengan Bismillah? Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan itu ada maksud tertentu. Allah memulai Fatihah dan surat-surat lainnya dengan Bismillah, ada maksud. Yang pertama, mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di Al-Quran, baik itu berkaitan dengan janji-janji Allah yang berupa kebahagiaan atau ancaman, semuanya benar-benar akan terjadi. Jadi semua yang ada di Al-Quran ini diawali dengan Bismillah, itu mengingatkan kepada kita bahwasanya yang kita baca itu hak, yang kita imani itu benar. Jangan sampai ragu karena sudah bawa-bawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau mengatakan faedahnya ada Bismillah, yaitu adalah mengajari kita bahwasanya kalau kamu mau melakukan apa-apa yuk diawali dengan Bismillah. Karena dalam suatu hadis dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au kama qol. Setiap perkara baik tapi
kemudian dimulai dengan tidak dimulai dengan bismillah. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak ada barokahnya atau barokahnya kurang. Nuwun sewu, mungkin nuwun sewu. Sekarang anak-anak itu ya, anak-anak kecil aturannya susah. Mungkin ketika bikinnya itu lupa bismillah ya. Langsung nyeruduk mawon itu ya. Naudzubillah min dalik. Maka ini jenis santri-santriku ya, belajar menata emosi, menata diri lah sebelum itu ya. Wong Quratul Uyun hatam ya, Fathul Izar hatam ya, harusnya diamalkan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, hikmahnya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, iltimasan lima'unatillah, meminta pertolongan kepada Allah agar amal yang kita lakukan itu bisa rampung selesai dengan baik. Makanya ketika Anda kok ngapal ke Quran misalnya, kok gak bar, atau ngapal ke Alfiyah Grotal Gradul, delok flashback, apakah baca bismillah terlebih dahulu apa enggak? Mungkin loh ya, mungkin karena nggak baca bismillah akhirnya semua urusan kacau. Semua urusan kacau. Yang keempat, jelas sekali bahwasanya adanya bismillahirrahmanirrahim adalah membedakan kita dengan orang-orang kafir. Mereka punya jargon demi Tuhan Yesus, demi ini. Kita juga punya bismillah dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu kemudian perlu saya terangkan, walaupun sering Anda mendengarnya, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah atau tidak? Atau dia bagian dari suratul Fatihah ataukah surat yang lain juga dia termasuk ayat apa tidak? Ini ada perbedaan pendapat. Pertama, madhab Maliki dan Hanafi mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Sekali lagi, madhab Hanafi dan Maliki mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan daripada bagian dari Fatihah dan surat-surat lainnya. Makanya mungkin kata mereka ya karena bukan bagian daripada ayat, kalau nggak dibaca juga tidak masalah. Lalu kemudian ada madhab lagi, madhabnya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Saya ulangi lagi, Imam Abdullah Ibnul Mubarak kata beliau gini, innaha ayatun min kulli surah. Oh enggak, bismillahirrahmanirrahim itu ya bagian ayat daripada suratul Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Jadi menurut Abdullah bin Mubarak, ayat pertama suratul Baqarah bukan alif lam mim, tapi apa? Bismillah. Ayat pertama surat Yasin bukan Yasin, tapi bismillah. Ya ada seperti itu, madhab seperti itu ada. Karena beliau berpegangan sama sebuah hadis, suatu saat Kanjeng Nabi itu terlelap tidur, keturun, kebablasan sare. Kemudian ketika bangun-bangun beliau senyum-senyum. Lalu para sahabat mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan kok bangun-bangun ketawa ketiwi, ngimpi apa sih? Kasih bocoran dong. Jenengan seneng kan, kami juga seneng sebagai para sahabat. Terus Kanjeng Nabi dawuh, qad nazalat alayya anifan surah. Tadi di mimpi tadi barusan saya mendapatkan ayat yang baru, surat yang baru, wahyu yang baru. Kemudian beliau baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kan ayat turun ketika Kanjeng Nabi dihujam sama para orang kafir, dikatakan oh Muhammad itu mandul ya, Muhammad itu gak bakal punya keturunan. Makanya ketika diserang sama orang-orang kafir, turun surat Al-Kautsar, hatinya Kanjeng Nabi tenang. Kita perhatikan dari redaksi teks yang ada di hadis ini. Beliau mengatakan Kanjeng Nabi memulai surat Al-Kautsar dengan bismillah. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak mempunyai
pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah dan juga bagian daripada surat-surat yang lainnya. Lalu bagaimana nih menurut madhab Syafi'i dan Hambali? Madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu hanya bagian ayatnya suratul Fatihah ya. Jadi kalau kita buka surat Al-Baqarah alif lam mim, ya itu ayat yang pertama, bismillahnya tidak terhitung. Kalau kita baca suratul Fatihah, alhamdulillah berarti ayat kedua. Ini menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah gitu. Dan inilah yang menjadi kepercayaan atau yang diikuti oleh madhab Syafi'i. Akan tetapi Imam Qurtubi, saya mengatakan Imam Al-Qurtubi, kalau Anda mau baca kitab tafsir, kok pengen pinter tafsir temenan, wajib punya kitab tafsir Qurtubi. Beliau bapaknya tafsir, yang mengarang tafsir gitu loh, bapaknya tafsirul Quran. Ada orang kok meninggalkan pendapatnya Imam Qurtubi di dalam tafsir, diragukan keilmuannya. Imam Qurtubi punya aneh gini, wal asahhu annaha ayatun min kulli surah kal Fatihah. Menurut Imam Qurtubi, ya, Imam Qurtubi bapaknya tafsir sedunia mengatakan bahwasanya Qurtubi bukan ngapunten, Al-Qurtubi beda dengan Ibnu Jarir At-Tabari, ngapunten. Sekali lagi, Al-Qurtubi lain, bukan yang Ibnu Jarir At-Tabari. Yang saya maksud dengan bapaknya tafsir itu Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Al-Qurtubi beda. Al-Qurtubi beda. Qurtubi mengatakan yang benar Fatihah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Fatihah dan surat-surat yang lainnya, seperti dawuhnya Abdullah bin Mubarak. Sekali lagi saya ralat dawuhnya Qurtubi, bukan Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kalau Anda pengen menjadi orang alim dalam bidang tafsir, harus kembali ke kitab-kitabnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sing bener sing bener derek para ulama, ojo gawe. Lalu kemudian pembahasan yang lain selanjutnya adalah kenapa bismillah ditulis tanpa ada alif. Berarti kan bismillah, ba langsung sin, nggak ada alifnya. Itu bagaimana? Apa hikmahnya di situ? Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan mendatang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linna شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو شيرة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله بدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.